Ketika kita berbicara tentang figur-figur besar dalam sejarah agama, salah satu pertanyaan menarik yang sering muncul adalah tentang kesamaan atau perbedaan di antara mereka. Salah satunya adalah pertanyaan yang mengusik banyak orang. Apakah Brahma, dewa dalam agama Hindu, sebenarnya adalah Abraham atau Nabi Ibrahim yang dikenal dalam tradisi agama Abrahamik seperti Yahudi, Kristen, dan Islam? Pertanyaan ini mungkin terdengar kontroversial. Namun ada sejumlah alasan mengapa banyak orang, termasuk sarjana dan ilmuwan, tertarik untuk menjawabnya. Brahma, dalam mitologi Hindu, dikenal sebagai salah satu aspek dari Trimurti, bersama dengan Vishnu dan Shiva yang bertanggung jawab atas penciptaan alam semesta. Namun, ada beberapa kesamaan yang menarik antara Brahma dan Abraham Ibrahim yang memicu banyak diskusi tentang apakah mereka bisa jadi memiliki kaitan satu sama lain. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat berbagai perspektif, baik dari segi agama, sejarah, maupun linguistik. Topik ini menjadi sangat penting untuk dibahas, karena tidak hanya menyentuh aspek agama dan kepercayaan, tetapi juga berkaitan dengan sejarah perkembangan agama-agama besar di dunia. Apakah hubungan antara Brahma dan Abraham ini sekadar kebetulan, ataukah ada pengaruh yang lebih dalam antara tradisi Hindu dan tradisi Abrahamik? Ini adalah pertanyaan yang patut dipertimbangkan lebih jauh, mengingat banyaknya kesamaan dalam nama, asal-usul, serta peran mereka dalam masing-masing tradisi keagamaan. Pembahasan ini penting karena memberikan kita pemahaman lebih dalam tentang bagaimana agama-agama besar di dunia saling mempengaruhi dan berkembang. Menelusuri kemungkinan adanya hubungan antara Brahma dan Abraham membuka wawasan tentang interaksi budaya dan agama di masa lalu, serta bagaimana berbagai tradisi saling berhubungan meskipun memiliki akar yang berbeda. Dengan memahami hal ini, kita bisa melihat agama-agama besar dunia dalam cahaya yang lebih komprehensif, bukan sebagai entitas yang terpisah, tetapi sebagai bagian dari sejarah bersama umat manusia. Selain itu, ini juga mendorong kita untuk lebih menghargai keragaman pandangan dalam memahami konsep-konsep spiritual yang mendalam. Anna Bonus Kingsford, seorang pemikir dan penulis abad ke-19, adalah salah satu yang mengemukakan teori bahwa Brahma dan Abraham bisa jadi memiliki kaitan. Kingsford, yang memiliki minat besar pada mistisisme dan agama-agama kuno, berpendapat bahwa ada kesamaan dalam nama serta peran yang dimainkan oleh kedua figur ini dalam tradisi masing-masing. Menurutnya, baik Brahma dalam tradisi Hindu maupun Abraham dalam agama Abrahamik memegang peran penting dalam penciptaan dan pembentukan peradaban manusia. Kingsford menyoroti bahwa nama Brahma dan Abraham memiliki kemiripan fonetik yang cukup mencolok, meskipun berasal dari dua tradisi yang sangat berbeda. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa mungkin ada hubungan historis atau budaya yang menghubungkan keduanya. Kingsford juga menganggap bahwa simbolisme yang terkandung dalam kedua tokoh ini bisa jadi menggambarkan prinsip yang sama, yaitu penciptaan dan keberadaan manusia dalam dunia ini. Meskipun ia tidak mengklaim bahwa keduanya adalah satu dan sama, ia membuka kemungkinan bahwa ada pengaruh silang antara tradisi keagamaan yang lebih tua, seperti Hindu, dan agama-agama Abrahamik. Maulana Abdul Haq Vidyarthi, seorang sarjana Muslim asal India, juga mengemukakan pendapat yang serupa mengenai hubungan antara Brahma dan Abraham. Dalam kajiannya, Vidyarthi menyebutkan bahwa ada kemungkinan adanya pengaruh budaya yang lebih dalam antara tradisi Hindu dan tradisi Islam serta Yahudi, mengingat sejarah panjang pertemuan antara berbagai kebudayaan besar di Asia dan Timur Tengah. Vidyarthi berpendapat bahwa kesamaan dalam peran kedua tokoh ini serta beberapa elemen mitologi yang saling bertautan, memberikan petunjuk bahwa keduanya mungkin merujuk pada sosok yang sama, meskipun dengan nama yang berbeda dan dalam konteks agama yang berbeda pula. Menurut Vidyarthi, penting untuk melihat faktor sejarah dan pengaruh budaya dalam membentuk narasi-narasi agama. Pada masa-masa tertentu, umat manusia mungkin telah menyerap cerita atau konsep-konsep agama dari satu sama lain, yang kemudian berkembang menjadi cerita yang kita kenal sekarang. Dalam pandangannya, meskipun Brahma dan Abraham Ibrahim muncul dalam latar belakang yang sangat berbeda, keduanya bisa jadi memiliki akar yang sama dalam tradisi kuno yang lebih universal. Selain Anna Bonus Kingsford dan Maulana Abdul Haq Vidyarthi,
Beberapa ilmuwan lain juga berpendapat bahwa ada kemungkinan hubungan antara Brahma dan Abraham. Mereka merujuk pada berbagai aspek sejarah dan linguistik yang menunjukkan adanya kesamaan antara kedua figur tersebut. Beberapa sarjana bahkan menunjukkan bahwa dalam periode kuno, pengaruh budaya dan agama seringkali melintasi batas-batas geografis, sehingga cerita-cerita tentang dewa-dewa atau nabi-nabi bisa jadi mengalami perubahan atau adaptasi dalam tradisi-tradisi yang berbeda. Dalam konteks ini, ada kemungkinan bahwa Brahma dan Abraham Ibrahim mungkin merupakan manifestasi dari satu figur arketipal yang sama, tetapi diceritakan dengan cara yang berbeda, sesuai dengan konteks budaya dan agama masing-masing. Kesamaan dalam peran mereka sebagai pencipta dan pembentuk peradaban manusia menjadi salah satu alasan mengapa teori ini terus mendapat perhatian dari para ilmuwan. Perdebatan tentang sejarah agama seringkali timbul karena adanya ketegangan antara keyakinan agama dan penelitian ilmiah. Ketika mencoba menghubungkan figur-figur penting dalam berbagai agama, banyak yang merasa bahwa pandangan tersebut bisa merusak atau mengurangi nilai keimanan dalam agama mereka. Agama seringkali melibatkan kepercayaan yang sudah lama dipegang teguh oleh umatnya, dan menantang atau meragukan asal-usul atau makna tokoh-tokoh sentral dalam agama tersebut bisa dianggap sebagai hal yang sensitif. Selain itu, sejarah agama juga dipengaruhi oleh berbagai faktor politik dan sosial. Banyak peristiwa sejarah yang terjadi di masa lalu memiliki dampak besar terhadap pembentukan doktrin agama yang kita kenal sekarang. Oleh karena itu, ketika ada upaya untuk menggali lebih dalam hubungan antar agama atau menghubungkan tokoh-tokoh agama yang berbeda, hal ini seringkali dipandang sebagai upaya untuk mendamaikan perbedaan atau menemukan kesamaan yang ada. Namun, pendekatan semacam ini sering menemui hambatan karena pengaruh kuat dari dogma-dogma agama yang sudah terlanjur mapan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan perbedaan pandangan adalah perbedaan metodologi dalam memandang agama dan sejarah. Dalam agama, kebenaran seringkali didasarkan pada wahyu atau ajaran yang diterima secara turun-temurun. Sementara dalam penelitian sejarah, pendekatan yang digunakan lebih bersifat analitis dan berbasis pada bukti-bukti empiris. Oleh karena itu, ada kesenjangan antara cara pandang religius dan cara pandang ilmiah yang dapat menyebabkan kesulitan dalam mencari titik temu. Selain itu, faktor kebudayaan dan politik juga sangat mempengaruhi pandangan terhadap agama. Dalam beberapa kasus, sejarah agama dipengaruhi oleh kekuatan politik yang ingin memperkuat ideologi atau kepentingan tertentu. Hal ini seringkali mempengaruhi interpretasi terhadap tokoh-tokoh agama dan peran mereka dalam masyarakat. Sebagai contoh, narasi tentang tokoh-tokoh seperti Brahma atau Abraham bisa jadi ditulis dengan perspektif yang berbeda, tergantung pada siapa yang menulis dan dalam konteks apa cerita itu disampaikan. Memahami sejarah agama secara menyeluruh sangat penting, terutama untuk menjembatani pemahaman antaragama dan mengurangi ketegangan yang sering muncul akibat perbedaan keyakinan. Ketika kita memahami bagaimana agama berkembang dan bagaimana tokoh-tokoh besar dalam agama tersebut saling terhubung, kita bisa memperoleh wawasan yang lebih luas tentang bagaimana ajaran-ajaran tersebut dapat diterima oleh umat manusia di berbagai belahan dunia. Dengan cara ini, kita tidak hanya menghargai perbedaan, tetapi juga mengakui adanya kesamaan yang mendasar dalam pencarian manusia akan kebenaran dan pemahaman spiritual. Menggali lebih dalam hubungan antara Brahma dan Abraham Ibrahim, meskipun kontroversial, dapat membuka ruang bagi dialog yang lebih konstruktif antara umat agama-agama besar. Ini juga dapat membantu kita untuk mengatasi kesalahpahaman yang seringkali timbul karena ketidaktahuan atau ketegangan antaragama. Pada akhirnya, memahami sejarah agama dengan lebih mendalam akan memperkaya perspektif kita tentang bagaimana agama membentuk peradaban dan kehidupan manusia secara keseluruhan. Jejak Nabi Ibrahim, salah satu tokoh penting dalam agama-agama Abrahamik, juga dapat ditemukan di India Utara, meskipun tidak banyak yang membahasnya secara mendalam. Dalam sejarah agama Hindu, terutama yang berkaitan dengan agama-agama yang berkembang di India, keberadaan Ibrahim atau keturunannya menjadi topik yang menarik untuk ditelusuri lebih jauh. Banyak teori yang berkembang tentang kemungkinan perjalanan Ibrahim atau pengaruh keturunannya yang sampai ke India Utara, meskipun bukti-bukti sejarah dan arkeologis mengenai hal ini masih terbatas.
Salah satu teori yang sering diangkat adalah bahwa perjalanan Ibrahim yang dikenal dalam tradisi Yahudi, Kristen, dan Islam mungkin telah melintasi wilayah yang sekarang dikenal sebagai India Utara. Ada kemungkinan bahwa setelah meninggalkan tanah kelahirannya di Mesopotamia, Ibrahim dan pengikutnya melakukan perjalanan ke timur, melalui kawasan yang kini menjadi Iran dan Afghanistan, kemudian melintasi India Utara. Teori ini didasarkan pada kesamaan nama dan beberapa aspek budaya yang dapat ditemukan baik dalam tradisi Hindu maupun dalam kisah-kisah Ibrahim yang ada dalam Al-Quran, Injil, dan Taurat. Sebagian sarjana berpendapat bahwa kebudayaan yang berkembang di lembah Indus, yang merupakan salah satu peradaban paling awal di dunia, memiliki kesamaan dengan budaya yang muncul di Timur Tengah pada zaman yang sama. Jika teori ini benar, maka dapat dipahami bahwa keturunan Ibrahim mungkin memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan budaya dan agama di India Utara. Selain teori tentang perjalanan langsung Ibrahim atau keturunannya ke India, ada juga pandangan yang mengaitkan hubungan antara kawasan Teluk Benggala dan Timur Tengah sebagai jalur perdagangan dan perhubungan budaya yang memungkinkan pengaruh dari kedua kawasan saling bertukar. Sejak zaman kuno, Teluk Benggala telah menjadi jalur perdagangan penting yang menghubungkan India dengan wilayah-wilayah di Timur Tengah, termasuk Mesopotamia. Hubungan antara wilayah-wilayah ini sangat mungkin memainkan peran dalam memperkenalkan unsur-unsur budaya Timur Tengah ke India, termasuk pemahaman tentang Tuhan Yang Maha Esa dan konsep-konsep spiritual lainnya. Banyak sarjana berpendapat bahwa ini bisa menjadi salah satu alasan mengapa ada kesamaan antara tradisi monoteistik yang berkembang di Timur Tengah dan tradisi spiritual yang ditemukan di India Utara, terutama di wilayah lembah Indus. Selain itu, faktor perdagangan juga berkontribusi pada penyebaran ide-ide dan keyakinan dari satu budaya ke budaya lainnya. Pedagang yang datang ke India dari Timur Tengah membawa serta ajaran agama dan filosofi mereka yang kemudian mungkin mempengaruhi pola pikir keagamaan yang berkembang di India. Ini bukan hanya soal pertukaran barang, tetapi juga pertukaran ide-ide yang membentuk dasar-dasar agama dan spiritualitas di wilayah tersebut. Selain faktor perdagangan, ada juga teori yang lebih spekulatif mengenai migrasi besar yang disebabkan oleh bencana alam seperti kekeringan panjang yang melanda kawasan Timur, Tengah dan Asia Tengah pada zaman kuno. Bencana alam seperti itu bisa memaksa kelompok-kelompok masyarakat untuk mencari wilayah yang lebih subur dan bisa dihuni. Salah satu teori yang muncul adalah bahwa kelompok-kelompok yang dipimpin oleh tokoh-tokoh besar seperti Ibrahim mungkin telah melakukan migrasi besar-besaran ke arah timur, menuju wilayah yang kini dikenal sebagai India Utara. Teori ini menganggap bahwa bencana alam, seperti kekeringan hebat yang terjadi pada masa itu, bisa menjadi pemicu utama bagi migrasi kelompok manusia. Dalam konteks ini, perjalanan Ibrahim dan keturunannya menuju India Utara bukanlah perjalanan yang dilakukan secara sukarela, tetapi sebagai respons terhadap krisis lingkungan yang memaksa mereka untuk mencari tempat tinggal yang lebih aman dan lebih subur. Ini bisa menjelaskan bagaimana ajaran monoteistik yang dipelopori oleh Ibrahim bisa menyebar ke India, bahkan sebelum agama-agama besar seperti Islam dan Kristen berkembang di wilayah tersebut. Untuk memahami hubungan antara Hinduisme dan ajaran Ibrahim, kita harus terlebih dahulu melihat sejarah awal perkembangan Hinduisme itu sendiri. Hinduisme, yang dikenal sebagai salah satu agama tertua di dunia, memiliki akar yang dalam di kawasan lembah Indus. Peradaban lembah Indus, yang berkembang sekitar 2-300 Selita Pursima Radiusus SM, merupakan salah satu peradaban terbesar dan paling maju pada masanya. Meskipun banyak hal yang masih belum jelas mengenai ajaran agama yang dianut oleh masyarakat lembah Indus, banyak bukti yang menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang spiritualitas dan dewa-dewa yang dipuja. Seiring dengan runtuhnya peradaban lembah Indus dan masuknya suku-suku Indo-Arya, Hindu berkembang lebih lanjut. Dalam proses ini, beberapa elemen baru diperkenalkan, dan agama yang dikenal sebagai Veda mulai berkembang. Agama ini menekankan penghormatan terhadap alam, dewa-dewa, serta pemahaman yang lebih dalam tentang tujuan hidup dan kehidupan setelah mati. Namun, meskipun Hinduisme awal sangat berbeda dalam bentuknya, dibandingkan dengan agama-agama monoteistik seperti Islam,
Kristen, atau Yahudi. Ada beberapa kesamaan dalam ajaran moral dan spiritual yang bisa ditemukan. Salah satunya adalah pemahaman tentang keberadaan satu kekuatan agung yang mengatur segala sesuatu. Meskipun dalam Hinduisme, ini lebih sering dipahami sebagai bentuk politeisme atau panteisme yang melibatkan banyak dewa dan aspek dari Tuhan. Salah satu aspek menarik yang sering dibahas dalam kaitannya dengan Hinduisme awal adalah pengaruh tradisi ketauhidan yang mungkin telah ada di kawasan lembah Indus. Beberapa ahli berpendapat bahwa meskipun Hinduisme dikenal dengan ajaran politeistiknya, ada unsur-unsur ketauhidan yang mungkin sudah berkembang jauh sebelum kedatangan pengaruh-pengaruh luar seperti agama-agama monoteistik. Dalam teks-teks Veda yang lebih awal, terutama dalam Upanishad, ada gagasan tentang Brahman, suatu kekuatan agung yang melampaui segala sesuatu dan yang menjadi sumber dari seluruh alam semesta. Pengenalan konsep Brahman ini memiliki kemiripan dengan ide-ide ketauhidan yang ada dalam agama-agama Abrahamik, terutama dalam hal pengakuan akan adanya satu kekuatan tertinggi yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Beberapa sarjana berpendapat bahwa pengaruh ajaran monoteistik dari Timur Tengah, seperti yang mungkin dibawa oleh keturunan Ibrahim, bisa saja memberikan kontribusi terhadap perkembangan pemikiran ini. Meskipun ini masih menjadi perdebatan, tidak bisa dipungkiri bahwa ada kemiripan dalam pencarian umat manusia akan pemahaman tentang kekuatan agung yang mengatur alam semesta. Pertanyaan mengenai apakah Hinduisme awal memiliki ajaran monoteistik seringkali menjadi topik diskusi yang menarik. Secara tradisional, Hinduisme dianggap sebagai agama politeistik yang memuja banyak dewa-dewa. Namun, jika kita melihat lebih dalam ke dalam teks-teks kuno, terutama dalam Upanishad, terdapat pengajaran tentang satu kekuatan agung yang disebut Brahman yang bisa dipahami sebagai inti dari monoteisme. Sebagian sarjana berpendapat bahwa meskipun Hinduisme lebih sering dikategorikan sebagai agama politeistik, pada dasarnya ia juga memiliki elemen-elemen monoteistik. Pengajaran tentang Brahman dalam Upanishad yang menyebutkan bahwa segala sesuatu di alam semesta berasal dari satu sumber yang tak terhingga dan tak terbatas, menunjukkan adanya kesadaran akan konsep ketauhidan, meskipun disampaikan dalam bentuk yang sangat berbeda dengan konsep monoteisme dalam agama-agama Abrahamik. Salah satu aspek yang sering dibahas ketika mempelajari hubungan antara ajaran Hindu dan agama-agama Abrahamik adalah konsep Tuhan yang Esa. Meskipun Hinduisme dikenal sebagai agama yang menganut ajaran politeisme, banyak teks-teks dalam kitab Veda yang menunjukkan pengakuan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa, yang melampaui segala sesuatu di alam semesta. Dalam banyak kutipan dari kitab Veda, kita dapat melihat ajaran yang mencerminkan konsep ketauhidan, meskipun diungkapkan dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan dengan ajaran monoteistik dalam agama-agama Samawi, seperti Islam, Kristen, dan Yahudi. Salah satu contoh kutipan yang mendukung pandangan ini bisa ditemukan dalam Rig Veda 1.64-46 yang berbunyi Ekam Sat Vipra Bahuda Vadanti, yang dapat diterjemahkan sebagai Yang Esa, para bijaksana menyebutnya dengan berbagai nama. Kutipan ini menunjukkan pemahaman bahwa ada satu Tuhan yang Esa, tetapi dikenal dengan berbagai nama dan wujud di berbagai tradisi. Selain itu, dalam Yajurveda juga terdapat konsep tentang Tuhan yang tidak terbagi dan tiada tandingannya. Dalam Yajurveda 32.3 dikatakan, He is the only one who is without a second. He is without a form, without a name. He is supreme and eternal. Kutipan ini memperkuat gagasan bahwa Tuhan dalam pandangan Hindu juga dipandang sebagai satu-satunya yang maha, tidak terbagi, dan tidak dapat disamakan dengan apapun. Ajaran Tauhid atau keesaan Tuhan bukanlah konsep yang asing dalam Veda. Bahkan, teks-teks utama dalam kitab Veda, seperti Yajurveda, Atharva Veda, dan Rig Veda, memuat ajaran tentang Tuhan yang Esa. Meskipun ajaran Hindu lebih sering dikaitkan dengan politeisme, teks-teks Veda menunjukkan bahwa pemikiran monoteistik sudah ada sejak zaman kuno. Dalam Atharva Veda 3.40, Tuhan disebut sebagai Savitri yang memberikan kehidupan kepada semua makhluk, menunjukkan perannya sebagai penguasa, satu-satunya yang mengatur segala sesuatu. Dalam pandangan ini,
Meskipun ada banyak dewa yang dipuja, ide utama adalah bahwa semua kekuatan ini berasal dari satu Tuhan yang Maha Esa. Konsep Tuhan yang Maha Esa dalam Hindu dapat ditemukan kemiripannya dengan ajaran Islam. Dalam Al-Quran, Surah Al-Ikhlas 112-114, Allah disebut sebagai Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada yang serupa dengannya, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kemiripan ini terlihat jelas dalam ajaran yang disampaikan oleh Rig Veda dan Yajur Veda, di mana Tuhan yang Maha Esa tidak terikat oleh bentuk atau nama tertentu dan dipandang sebagai sumber dari segala sesuatu. Keduanya, baik dalam Hindu maupun dalam Islam, mengajarkan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta, tidak terikat oleh waktu dan ruang, dan tidak bisa dipahami sepenuhnya oleh makhluknya. Walaupun Hindu mengenal konsep dewa-dewa lain, mereka juga memiliki pemahaman tentang Tuhan yang Esa, yang menjadi sumber dari segala sesuatu, yang dalam ajaran Islam dikenal dengan nama Allah. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesamaan dalam esensi ajaran kedua agama mengenai Tuhan yang Maha Esa, meskipun diterjemahkan dalam konteks yang berbeda. Kata Veda berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pengetahuan atau ilmu. Veda merujuk pada teks-teks suci yang mengandung ajaran agama, filosofi, dan ritual dalam tradisi Hindu. Kitab-kitab Veda, Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, dan Atharva Veda merupakan sumber ajaran spiritual yang sangat penting yang disusun berdasarkan pengalaman spiritual dan pengetahuan yang diwariskan oleh para rishi, bijaksana, dalam tradisi Hindu. Makna dasar dari kata Veda adalah pengetahuan yang menunjukkan pentingnya pemahaman tentang dunia dan alam semesta dalam tradisi Hindu. Pengetahuan ini tidak hanya terbatas pada pengetahuan duniawi, tetapi juga mencakup pemahaman spiritual tentang keberadaan Tuhan, alam, dan manusia. Veda dipandang sebagai pengetahuan yang suci, yang tidak dapat diciptakan oleh manusia, tetapi hanya diterima oleh mereka yang memiliki kebijaksanaan dan penerangan batin. Menariknya, dalam bahasa Indonesia, terdapat kata beda, yang dalam konteks umum berarti berbeda atau tidak sama. Beberapa ahli etimologi menyatakan bahwa ada kemungkinan kata Veda dalam bahasa Sanskerta memiliki hubungan dengan kata beda dalam bahasa Indonesia, meskipun makna dan penggunaannya berbeda dalam kedua bahasa tersebut. Meskipun ini mungkin tampak seperti kebetulan linguistik, beberapa ahli berpendapat bahwa ada hubungan yang lebih dalam antara kata Veda dan beda yang bisa ditelusuri ke akar kata yang lebih tua. Mungkin berasal dari akar bahasa yang lebih luas, yang melintasi budaya dan waktu. Dalam konteks ini, Veda bisa dipahami sebagai pengetahuan yang membedakan, atau pengetahuan yang membedakan kebenaran dari kebohongan. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa ada kaitan historis antara pemahaman tentang pengetahuan yang tinggi, Veda, dengan konsep perbedaan atau pemisahan yang ada dalam bahasa-bahasa yang lebih modern, seperti bahasa Indonesia. Salah satu topik yang menarik dalam kajian perbandingan agama adalah dugaan hubungan antara Veda dalam tradisi Hindu dan Al-Furqan dalam Islam. Al-Furqan adalah salah satu nama bagi Al-Quran, yang berarti pembeza atau pembeda antara yang benar dan yang salah. Kata Furqan berasal dari bahasa Arab, yang memiliki makna yang sangat mirip dengan makna yang terkandung dalam kata Veda, sebagai pengetahuan atau ilmu yang membedakan kebenaran dari kebohongan. Beberapa sarjana berpendapat bahwa ada kemungkinan pengaruh saling mengalir antara tradisi Hindu dan tradisi Islam dalam hal pemahaman tentang pengetahuan yang membedakan. Dalam hal ini, baik Veda maupun Furqan dipandang sebagai sumber petunjuk yang membimbing umat manusia untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Walaupun kedua istilah ini muncul dalam konteks yang sangat berbeda, yaitu dalam dua tradisi keagamaan yang berbeda, kesamaan dalam makna dasar yang menekankan pada perbedaan antara kebenaran dan kebohongan menunjukkan adanya paralelisme yang menarik. Dalam surah Ali Imran 3-34, Al-Quran dengan jelas menyatakan bahwa wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah kelanjutan dari wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ayat ini menyebutkan bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya sebelumnya, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ini menunjukkan bahwa
Wahyu-wahyu yang datang sebelum Al-Quran memiliki kesamaan dalam tujuan, yaitu sebagai petunjuk hidup yang membimbing umat untuk mengenal Tuhan dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Allah berfirman, Dia menurunkan kepadamu kitab yang benar, membenarkan apa yang ada sebelumnya, dan Dia menurunkan Taurat dan Injil. Ayat ini menegaskan bahwa Al-Quran tidak datang untuk menggantikan kitab-kitab sebelumnya, tetapi sebagai penyempurna dan pembenar bagi apa yang telah diturunkan sebelumnya. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang Al-Quran harus mencakup pengertian tentang kitab-kitab yang lebih dulu ada. Al-Quran juga disebut sebagai Al-Furqan, yang berarti pembeda antara yang hak, benar, dan yang batil, salah. Sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia, Al-Quran berfungsi untuk memisahkan yang benar dari yang salah, dan dalam konteks ini, ia berfungsi sebagai pembeda yang paling lengkap, menyempurnakan ajaran yang telah ada sebelumnya. Dalam Islam, Al-Quran dianggap sebagai wahyu terakhir yang diturunkan oleh Allah untuk umat manusia, yang juga menjadi pembimbing bagi umat-umat terdahulu yang mengikuti kitab-kitab sebelumnya. Meskipun ada banyak kesamaan antara isi ajaran dalam Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, perbedaan penting terletak pada penurunan wahyu itu sendiri. Al-Quran dipandang sebagai wahyu yang tidak berubah dan terpelihara keasliannya sejak pertama kali diturunkan. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, yang meskipun memiliki ajaran yang benar, tetapi mengalami perubahan dan penyimpangan seiring waktu, Al-Quran dipercaya oleh umat Islam sebagai kitab yang terjaga keasliannya. Tuduhan bahwa Al-Quran adalah dongeng lama atau cerita-cerita yang diulang-ulang tidaklah baru. Sejak awal penurunan wahyu, sebagian masyarakat Arab, khususnya kalangan yang menentang dakwah Nabi Muhammad, memandang Al-Quran dengan sinis. Mereka menyebutnya sebagai kumpulan dongeng atau cerita-cerita kuno yang tidak lebih dari kisah-kisah yang sudah dikenal sebelumnya. Namun tuduhan ini dijawab langsung oleh Al-Quran dalam surah Al-Furqan ayat 5 teresan. Dan mereka berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang Dia buat, dan itu dibaca kepadanya pagi dan petang. Katakanlah, Al-Quran itu diturunkan oleh Tuhan yang mengetahui segala yang gaib dan tidak ada yang lebih mengetahui tentang hal itu selain Allah. Al-Furqan 5 dan 6. Ayat ini menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar. Al-Quran yang diturunkan oleh Allah bukanlah cerita yang dikarang atau diwariskan secara turun-temurun. Tidak seperti dongeng atau legenda yang sering diceritakan dari generasi ke generasi, Al-Quran datang dengan wahyu yang baru, berasal dari sumber yang Maha Mengetahui dan Maha Kuasa. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menjawab tuduhan tersebut dengan jelas bahwa Al-Quran adalah wahyu yang benar dan datang dengan kebenaran yang tidak bisa dibantah oleh sekadar anggapan atau dakwaan kosong. Pada masa Nabi Muhammad, banyak orang yang belum memahami makna mendalam dari wahyu yang diterimanya. Mereka yang menentang dakwah Islam seringkali menganggap Al-Quran sebagai sesuatu yang hanya mengulang cerita lama, sebuah koleksi kisah yang biasa diceritakan oleh orang-orang terdahulu, baik dalam budaya Arab maupun dalam cerita-cerita yang datang dari luar. Mereka beranggapan bahwa Al-Quran tidak memiliki sesuatu yang baru, tetapi hanya memuat pengulangan cerita tentang nabi-nabi sebelumnya, seperti Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Sebagian dari mereka bahkan mencemuh Al-Quran dengan mengatakan bahwa ia tidak lebih dari dongeng yang seringkali diceritakan oleh orang tua kepada anak-anak mereka. Namun pandangan seperti ini pada dasarnya mengabaikan kenyataan bahwa wahyu yang datang dalam bentuk Al-Quran bukan sekadar pengulangan cerita lama, tetapi membawa ajaran yang lebih dalam dan mengubah pemahaman umat manusia tentang Tuhan, moralitas, dan kehidupan. Perbedaan antara wahyu Allah dan cerita turun-temurun sangatlah jelas. Cerita-cerita turun-temurun biasanya bersifat tidak tetap, berkembang seiring waktu, dan seringkali dipenuhi dengan penambahan dan pengurangan yang dilakukan oleh para pencerita. Seringkali, cerita-cerita tersebut hanya berfungsi sebagai hiburan atau sebagai pelajaran moral yang sederhana. Namun, wahyu Allah, seperti yang terdapat dalam Al-Quran, adalah petunjuk yang sempurna, lengkap, dan tidak dapat diubah. Al-Quran tidak hanya berisi cerita, tetapi juga mengandung hukum, peraturan,
dan ajaran yang relevan bagi umat manusia di setiap zaman. Dalam konteks ini, Al-Quran tidak bisa dipandang hanya sebagai sekadar kisah atau dongeng, karena setiap ayatnya memiliki makna yang dalam dan relevansi yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Al-Quran memberikan pedoman hidup yang tidak hanya relevan untuk masyarakat Arab pada masa itu, tetapi juga untuk seluruh umat manusia di masa depan. Ini adalah wahyu yang terjaga, tidak berubah, dan memiliki kedalaman serta keagungan yang tidak bisa dibandingkan dengan cerita-cerita biasa. Maqam Ibrahim merujuk pada batu yang dipercaya sebagai tempat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri saat membangun Ka'bah bersama putranya, Nabi Ismail alaihissalam. Batu ini terletak di sekitar area Ka'bah, tepatnya di dalam Masjidil Haram, Mekkah. Maqam Ibrahim ini memiliki makna yang sangat penting dalam tradisi Islam. Batu ini bukan hanya menjadi simbol fisik tempat Nabi Ibrahim berdiri, tetapi juga menjadi simbol dari keteguhan iman dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah. Maqam Ibrahim terletak di sisi Ka'bah, dan di sekitarnya terdapat jejak kaki yang diakui sebagai tempat di mana Nabi Ibrahim pernah berdiri. Sebagian besar umat Islam mengunjungi Maqam Ibrahim sebagai bagian dari ibadah mereka, terutama selama menjalankan haji atau umrah, sebagai bentuk penghormatan terhadap pengorbanan dan kesetiaan Nabi Ibrahim terhadap perintah Allah. Batu ini sekarang dilindungi dengan kaca, dan banyak jemaah haji yang berdoa di sekitarnya untuk mendapatkan berkah dan petunjuk dari Allah. Kata maqam dalam bahasa Arab memiliki arti tempat atau posisi, dan dalam konteks ini, Maqam Ibrahim merujuk pada tempat yang memiliki makna spiritual dan sejarah yang sangat dalam. Tempat ini bukan hanya sebuah lokasi fisik, tetapi juga simbol dari perjalanan spiritual Nabi Ibrahim yang penuh dengan pengorbanan dan keteguhan iman kepada Allah. Tempat kaki berpijak di sini melambangkan keteguhan dan kesetiaan dalam melaksanakan perintah Tuhan. Bagi umat Islam, Maqam Ibrahim bukan hanya sebuah tempat yang bersejarah, tetapi juga menjadi pengingat akan ujian dan pengorbanan Nabi Ibrahim yang bersedia melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah, termasuk perintah untuk meninggalkan anaknya, Nabi Ismail, di padang pasir yang tandus dan membangun Ka'bah sebagai rumah ibadah pertama yang diperuntukkan bagi umat manusia. Keteguhan iman Nabi Ibrahim dan kesediaannya untuk mengorbankan apa saja demi memenuhi perintah Allah adalah contoh yang sangat dihargai dalam Islam. Maqam Ibrahim memiliki makna yang sangat penting dalam sejarah Islam, bukan hanya sebagai tempat fisik, tetapi juga sebagai simbol kesetiaan dan ketaatan kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan figur yang sangat dihormati dalam Islam, karena kesediaannya untuk mengorbankan apa saja demi Allah, termasuk anaknya, dan juga dalam hal mendirikan Ka'bah sebagai rumah ibadah yang pertama. Dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah 2:125, mengisahkan bahwa Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan Ka'bah sebagai tempat ibadah yang hanya diperuntukkan bagi Allah dan untuk menyuruh umat manusia datang ke sana untuk beribadah. Salah satu peristiwa penting yang juga terjadi di sekitar Maqam Ibrahim adalah peristiwa tawaf berkeliling yang dilakukan oleh umat Islam sebagai bagian dari ibadah haji mereka. Simbolisme Maqam Ibrahim juga tercermin dalam ibadah salat yang dilakukan oleh umat Islam, di mana mereka menghadap Ka'bah sebagai arah kiblat dalam salat mereka. Ka'bah, sebagai rumah ibadah yang pertama dibangun oleh Nabi Ibrahim, merupakan pusat dari semua kegiatan ibadah dalam Islam. Dengan demikian, Maqam Ibrahim bukan hanya sekadar tempat bersejarah, tetapi juga menjadi pusat dari ajaran tauhid dalam Islam yang mengajarkan bahwa hanya Allah yang patut disembah, dan bahwa semua nabi dan rasul adalah utusan Allah yang harus dihormati. Hajar Aswad, batu hitam yang terletak di sudut timur Ka'bah, adalah salah satu elemen yang paling dihormati dalam ibadah haji dan umrah. Batu ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam tradisi Islam, karena dipercaya sebagai batu yang diberikan langsung oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagian besar umat Islam berusaha untuk mencium atau menyentuh Hajar Aswad selama tawaf, yang merupakan salah satu ritual penting dalam ibadah haji. Pertanyaan mengapa Hajar Aswad diletakkan di sisi timur Ka'bah bukan hanya soal penempatan fisik, tetapi juga memiliki makna filosofis yang mendalam.
Penempatan batu tersebut di sisi timur Ka'bah bisa dimaknai sebagai simbol hubungan manusia dengan sumber cahaya dan petunjuk dari Tuhan yang datang dari arah timur, tempat terbitnya matahari. Secara simbolik, timur selalu dikaitkan dengan awal yang baru, seperti halnya terbitnya matahari yang membawa cahaya ke seluruh dunia. Dengan meletakkan Hajar Aswad di sisi timur Ka'bah, maknanya bisa dilihat sebagai petunjuk dari Allah kepada umat manusia tentang arah kebenaran dan cahaya yang datang darinya. Arah timur, dan khususnya timur laut dalam berbagai peradaban kuno, seringkali memiliki konotasi spiritual dan simbolik. Banyak tradisi di seluruh dunia yang menganggap timur laut sebagai arah yang membawa berkah dan penerangan. Dalam konteks Islam, arah timur laut bisa dianggap sebagai titik awal perjalanan spiritual umat Islam yang mengikuti petunjuk dan wahyu dari Allah. Tidak hanya dalam Islam, banyak budaya kuno yang melihat arah timur sebagai simbol dari kelahiran, penciptaan, dan kehidupan yang baru. Hal ini terlihat dalam banyak mitologi dan tradisi kuno, di mana timur sering dipandang sebagai tempat datangnya kekuatan spiritual dan kekuatan penciptaan. Arah timur laut juga penting dalam konteks geografis, karena di banyak budaya kuno, wilayah timur laut dikenal sebagai pusat peradaban dan perdagangan yang kaya, yang berperan penting dalam pertukaran budaya dan pengetahuan. Secara keseluruhan, penempatan Hajar Aswad di sisi timur Ka'bah bisa juga dikaitkan dengan pengaruh filosofi arah timur laut, yang membawa kedamaian dan penerangan dalam kehidupan manusia. Banyak peradaban kuno, termasuk Mesir, Yunani, dan Persia, memberikan arti khusus pada arah timur laut. Dalam banyak budaya tersebut, arah timur laut dianggap sebagai arah dari kekuatan spiritual dan pengaruh ilahi. Misalnya, dalam tradisi Mesir kuno, timur adalah arah tempat datangnya matahari yang membawa cahaya dan kehidupan. Dalam pemahaman ini, timur laut menjadi titik rujukan utama dalam merencanakan tata ruang dan mengatur berbagai struktur sakral. Dalam konteks Ka'bah dan Hajar Aswad, simbolisme timur laut juga bisa dikaitkan dengan pemahaman bahwa dari arah timur datanglah wahyu dan petunjuk. Dalam ajaran Islam, Hajar Aswad sendiri dipandang sebagai batu yang membawa berkah dari Allah yang telah menjadi saksi perjalanan spiritual umat manusia. Dengan penempatannya di sisi timur Ka'bah, ada kesan bahwa Hajar Aswad merupakan simbol dari wahyu yang datang dari Allah, yang membawa umat manusia menuju kehidupan yang penuh cahaya dan petunjuk. Sebelum membahas lebih lanjut tentang hubungan wilayah timur laut dengan Nusantara, kita perlu memahami bagaimana arah mata angin ditentukan secara tradisional. Dalam banyak peradaban, sistem penentuan arah mata angin menggunakan prinsip dasar seperti posisi jarum jam atau sistem kompas. Posisi jarum jam yang berputar menuju arah tertentu menjadi simbol dari panduan atau petunjuk dalam menjalani perjalanan. Fisik maupun spiritual, arah timur laut seringkali menjadi arah penting yang digunakan dalam sistem navigasi tradisional, termasuk di kawasan Asia dan Timur Tengah. Dengan menggunakan sistem kompas, arah timur laut adalah gabungan dari dua arah dasar, yaitu timur dan utara, yang sering diinterpretasikan sebagai titik pertemuan antara kebijaksanaan dan arah yang membawa berkah. Dalam konteks ini, wilayah timur laut, termasuk Nusantara, bisa diartikan sebagai wilayah yang penuh dengan potensi dan makna spiritual. Dalam beberapa literatur sejarah dan geografi, Nusantara sering disebut sebagai wilayah yang terletak di bagian timur dunia. Dalam konteks ini, wilayah timur laut merujuk pada posisi geografis Nusantara yang terletak di sebelah timur dari pusat peradaban besar lainnya seperti Timur Tengah dan India. Sebagai salah satu kawasan yang dilalui oleh jalur perdagangan dan budaya besar di masa lalu, Nusantara memiliki hubungan erat dengan dunia luar melalui jalur laut yang menghubungkan berbagai peradaban. Secara simbolik, Nusantara yang terletak di wilayah timur laut bisa dianggap sebagai negeri yang membawa cahaya, sebuah wilayah yang terhubung dengan perjalanan spiritual umat manusia. Banyak tradisi di Nusantara yang menganggap wilayah ini sebagai pusat dari pengetahuan dan kebijaksanaan, tempat di mana kekuatan alam dan spiritual bertemu dan berkembang. Sejarah menunjukkan bahwa Nusantara, dengan kekayaan budaya dan spiritualitasnya, memang pernah menjadi pusat spiritual penting di dunia. Dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Majapahit dan Sriwijaya,
Hingga kerajaan Islam seperti Demak dan Malaka, Nusantara memainkan peran penting sebagai pusat penyebaran agama dan budaya. Banyak situs-situs bersejarah, seperti candi-candi di Jawa, Bali, dan Sumatera, serta pesantren-pesantren di Aceh dan Jawa, menunjukkan bahwa wilayah ini telah lama menjadi pusat spiritual bagi umat manusia. Selain itu, Nusantara juga dikenal sebagai tempat pertemuan berbagai aliran pemikiran dan tradisi, termasuk ajaran agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, dan Islam. Proses akulturasi yang terjadi di Nusantara telah menghasilkan sebuah tradisi spiritual yang kaya dan beragam, menjadikan wilayah ini sebagai tempat yang sangat dihormati oleh banyak orang dari berbagai belahan dunia. Secara keseluruhan, Nusantara bisa dianggap sebagai pusat spiritual yang tidak hanya menjadi saksi sejarah panjang peradaban besar, tetapi juga sebagai wilayah yang selalu terbuka untuk berkembangnya tradisi spiritual dan budaya yang baru. Oleh karena itu, hubungan antara wilayah Timur Laut dan Nusantara tidak hanya terlihat dalam konteks geografis, tetapi juga dalam aspek spiritual dan budaya yang sangat penting dalam sejarah umat manusia. Benggala, wilayah yang terletak di Asia Selatan, kini terbagi menjadi dua bagian, Bangladesh di sebelah timur dan bagian timur negara India, yang juga dikenal dengan nama Benggala Barat. Secara geografis, Benggala terletak di sekitar garis bujur 90 Timur, yang menjadikannya bagian dari kawasan yang menghubungkan Timur Tengah dan Asia Tenggara. Letak Benggala yang strategis ini telah menjadikannya jalur perdagangan penting antara India, Timur Tengah, dan Asia Tenggara, serta sebagai tempat bertemunya berbagai kebudayaan, ideologi, dan agama. Sejak zaman kuno, Benggala telah memainkan peran penting dalam sejarah peradaban dunia. Wilayah ini menjadi bagian dari jalur perdagangan maritim yang menghubungkan Laut Arab dan Teluk Benggala, serta jalur darat yang menghubungkan India dengan Timur Tengah. Meskipun tidak ada bukti sejarah atau arkeologis langsung yang menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim AS pernah mengunjungi atau singgah di wilayah Benggala, ada kemungkinan bahwa wilayah ini memiliki hubungan dengan tradisi atau kisah-kisah yang berhubungan dengan Nabi Ibrahim, baik secara simbolik maupun geografis. Ada beberapa teori yang menghubungkan perjalanan dan jejak Ibrahim dengan berbagai kawasan di Asia, termasuk kawasan yang kini dikenal sebagai Benggala. Salah satu kemungkinan yang dapat dipertimbangkan adalah adanya hubungan perdagangan dan penyebaran agama yang sangat kuat di sepanjang jalur-jalur perdagangan yang menghubungkan kawasan Timur Tengah dan India, tempat di mana kebudayaan dan agama yang dibawa oleh para nabi, termasuk ajaran Ibrahim, berkembang. Meskipun sejarah tidak memberikan catatan langsung tentang keberadaan Nabi Ibrahim di Benggala, namun bisa jadi pengaruh ajaran yang disebarkan oleh umat yang mengikuti jalan Ibrahim telah mencapai wilayah ini, terutama dalam hal ajaran monoteisme yang mendasari banyak agama besar, seperti Hindu, Buddha, dan Islam yang hadir di kawasan tersebut. Maqam Ibrahim, tempat yang dipercaya sebagai jejak kaki Nabi Ibrahim yang berada di sekitar Ka'bah di Mekkah, menjadi simbol penting dalam tradisi Islam. Sebagai tempat yang memiliki makna mendalam bagi umat Islam, maqam ini juga bisa dihubungkan dengan simbolisme peradaban kuno lainnya yang ada di wilayah seperti Benggala. Wilayah ini terkenal dengan kekayaan budaya dan sejarahnya, serta sebagai tempat pertemuan berbagai ajaran spiritual yang mendalam. Meskipun tidak ada bukti langsung yang mengaitkan Benggala dengan maqam Ibrahim, dalam arti fisik, konsep maqam itu sendiri, yaitu tempat yang memiliki makna mendalam sebagai simbol ketaatan dan pengabdian kepada Tuhan, bisa dijadikan simbol yang mencerminkan banyak tempat suci di berbagai budaya yang ada di sekitar wilayah ini. Di Benggala, misalnya, ajaran agama-agama besar seperti Hindu dan Islam memiliki tempat-tempat suci yang dihormati, yang bisa dianggap memiliki paralel dengan konsep maqam Ibrahim sebagai tempat spiritual yang penuh makna. Secara fisik, maqam Ibrahim adalah sebuah batu yang terletak di dekat Ka'bah di Mekkah, yang diyakini sebagai tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam saat membangun Ka'bah. Namun secara filosofis, maqam ini bukan hanya sebuah batu pijakan semata. Maqam Ibrahim memiliki makna yang jauh lebih dalam dan melampaui sekadar unsur fisik. Batu tersebut bukan hanya menjadi tempat untuk menandai lokasi di mana Nabi Ibrahim berdiri, tetapi juga menjadi simbol dari keteguhan iman dan ketaatan kepada Allah.
Berdirinya Nabi Ibrahim di tempat itu mencerminkan pengorbanan dan komitmen yang tidak tergoyahkan dalam menjalankan perintah Allah, meskipun tantangan dan ujian datang silih berganti. Oleh karena itu, makom ini bukan hanya sebuah objek fisik, melainkan menjadi lambang dari perjuangan spiritual dan pengabdian yang sejati. Secara lebih mendalam, makom Ibrahim menggambarkan lebih dari sekadar sejarah Nabi Ibrahim. Maknanya adalah simbol spiritual dari keteguhan, perjuangan, dan ketaatan kepada Tuhan dalam menghadapi ujian hidup. Nabi Ibrahim, yang tidak hanya dikenal dalam Islam, tetapi juga dalam agama-agama Abrahamik lainnya, seperti Yahudi dan Kristen, adalah contoh dari seorang hamba yang sepenuhnya menyerahkan dirinya kepada kehendak Tuhan. Makom Ibrahim menjadi titik pertemuan spiritual bagi umat Islam, yang meyakini bahwa melalui makom ini, umat manusia diingatkan untuk kembali pada ketaatan yang penuh kepada Allah. Itu adalah simbol dari keyakinan bahwa, seperti halnya Nabi Ibrahim, umat manusia harus siap untuk menanggalkan segala sesuatu demi mengikuti jalan yang benar, yaitu jalan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Dalam konteks ini, makom ini lebih dari sekadar lokasi fisik. Ia menjadi sumber, inspirasi dan pengingat bagi umat untuk senantiasa berada dalam kesetiaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Makom Ibrahim memiliki simbolisme yang sangat mendalam dalam sejarah agama-agama besar dunia. Dalam Islam, makom ini dipandang sebagai tempat di mana Nabi Ibrahim menunjukkan kepatuhan yang sempurna kepada Allah. Ritual tawaf yang dilakukan oleh umat Islam mengelilingi Ka'bah yang berdekatan dengan makom ini menjadi bagian dari upaya untuk menyatukan umat manusia dalam penghambaan kepada Tuhan. Dalam tradisi Yahudi, Nabi Ibrahim adalah tokoh penting yang diakui sebagai bapa iman. Begitu pula dalam Kristen, Ibrahim dianggap sebagai contoh dari iman yang sejati. Walaupun setiap agama memiliki penekanan yang berbeda-beda, semuanya melihat Nabi Ibrahim sebagai simbol dari pengorbanan dan kesetiaan yang tiada banding. Makom Ibrahim dalam hal ini menjadi simbol dari pengabdian yang total kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebuah nilai yang menghormati dan memuliakan ajaran Ibrahim di setiap agama. Ajaran Ibrahim, baik dalam bentuk monoteisme maupun dalam prinsip hidup yang berdasarkan ketakwaan dan ketaatan kepada Tuhan, telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam berbagai kebudayaan. Pengaruh ajaran Ibrahim dapat ditemukan di berbagai belahan dunia, dari Timur Tengah, Asia Tengah, hingga wilayah yang lebih jauh seperti Eropa, Afrika, dan Asia Tenggara. Pengajaran mengenai Tuhan Yang Maha Esa dan pentingnya hidup dengan penuh integritas, kedamaian, dan keadilan tercermin dalam banyak tradisi spiritual dan budaya, baik yang berhubungan langsung dengan agama Islam, Kristen, dan Yahudi, maupun dalam tradisi lokal yang lebih tua dan beragam. Dalam sejarah Mesopotamia, terutama di wilayah yang sekarang menjadi Irak, ajaran Ibrahim dipandang sebagai bagian penting dari fondasi monoteisme. Kisah Nabi Ibrahim, terutama terkait dengan pengujiannya oleh Tuhan, menjadi bagian yang sangat penting dalam ajaran agama Yahudi, Kristen, dan Islam, yang semuanya berkembang di wilayah ini. Di India, meskipun agama Hindu dan Buddha memiliki pandangan spiritual yang sangat berbeda, beberapa ajaran mengenai ketauhidan dan pencarian kebenaran dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Ibrahim. Konsep adanya satu Tuhan yang menciptakan segalanya juga tercermin dalam beberapa ajaran spiritual India. Di Arab, tempat asal Nabi Ibrahim, ajaran-ajaran yang terkandung dalam kisah hidupnya membentuk dasar bagi agama-agama besar yang muncul di wilayah tersebut, terutama Islam. Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim tetap menjadi pusat spiritual utama bagi umat Islam hingga saat ini. Salah satu warisan terbesar yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim adalah ajaran mengenai ketauhidan, keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan yang layak disembah. Ajaran ini tidak hanya mengakar dalam Islam, tetapi juga mempengaruhi pemikiran dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Bahkan dalam beberapa kebudayaan non-Abrahamik, meskipun mereka mungkin tidak mengenal konsep ketauhidan secara eksplisit, ada unsur-unsur kesamaan dalam pengakuan terhadap satu kekuatan tertinggi yang mengatur alam semesta. Ajaran Ibrahim mengenai monoteisme dan kehidupan yang sejalan dengan kehendak Tuhan terus menginspirasi umat manusia di seluruh dunia hingga hari ini. Dalam ajaran Hindu,
Brahma adalah salah satu dari 3 dewa utama dalam Trinitas Hindu yang dikenal dengan nama Trimurti. Brahma dianggap sebagai pencipta alam semesta, di mana ia menciptakan dunia dan segala isinya. Sebagai dewa pencipta, Brahma memainkan peran sentral dalam mitologi Hindu, meskipun ia tidak sepopuler dewa-dewa lain seperti Wisnu yang merupakan pemelihara alam, dan Siwa yang bertanggung jawab atas kehancuran dan peremajaan dunia. Menurut kitab-kitab Hindu seperti Veda dan Purana, Brahma sering digambarkan dengan 4 wajah yang melambangkan kemampuan untuk melihat ke segala arah dan mengetahui segala hal. Meskipun Brahma dihormati sebagai sumber dari segala penciptaan, peranannya dalam ritual keagamaan Hindu lebih terbatas jika dibandingkan dengan Wisnu atau Siwa. Oleh karena itu, meskipun Brahma adalah dewa utama dalam penciptaan, dia tidak terlalu banyak disembah dalam tradisi Hindu yang lebih luas. Nama Abraham, atau Ibrahim dalam tradisi Islam, sangat dihormati dalam 3 agama besar, Islam, Kristen, dan Yahudi. Ibrahim dikenal sebagai seorang nabi yang menerima wahyu langsung dari Tuhan dan memainkan peran penting dalam pengajaran monoteisme, yaitu kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam tradisi Abrahamik, Ibrahim adalah simbol ketaatan, pengorbanan, dan keberanian untuk mengikuti perintah Tuhan meskipun menghadapi tantangan besar. Namun, meskipun ada kesamaan dalam penyembahan Tuhan yang Maha Esa, perbedaan mendasar antara konsep Brahma dan Abraham terlihat jelas dalam konteks keagamaan mereka masing-masing. Brahma dalam Hindu adalah dewa yang lebih bersifat sebagai entitas ilahi yang terlibat dalam penciptaan alam semesta. Sementara Abraham dalam tradisi Abrahamik lebih dikenal sebagai nabi yang menjadi perantara antara Tuhan dan umat manusia. Ibrahim lebih menekankan pada aspek hubungan manusia dengan Tuhan melalui wahyu dan ajaran agama, sedangkan Brahma lebih terhubung dengan siklus penciptaan dan kehancuran alam semesta yang lebih besar dalam kosmos Hindu. Beberapa peneliti dan sarjana agama menyarankan adanya kemungkinan bahwa Brahma dalam mitologi Hindu bisa saja merupakan figur yang terkait dengan Ibrahim dalam tradisi Abrahamik. Dugaan ini berawal dari persamaan nama yang terdengar mirip dan juga beberapa kesamaan dalam peran spiritual dan simbolisme yang terkait dengan penciptaan dan pengabdian kepada Tuhan. Yang Maha Esa Brahma dan Ibrahim juga memiliki kesamaan dalam hal atribut yang sangat besar dan penting bagi kehidupan umat manusia. Brahma sebagai pencipta dan Ibrahim sebagai pembawa wahyu dari Tuhan yang Maha Esa. Di satu sisi, beberapa teori bahkan menyebutkan bahwa ada kemungkinan bahwa ajaran monoteisme yang dibawa oleh Ibrahim bisa saja mempengaruhi kepercayaan-kepercayaan kuno yang berkembang di wilayah India dan Asia Selatan. Salah satu hipotesis yang sering dikemukakan adalah adanya pengaruh ajaran monoteisme yang berkembang di Timur Tengah yang mencapai wilayah India pada masa-masa awal, yang mempengaruhi bentuk mitologi Hindu dan penciptaan Brahma. Ada pula beberapa yang berpendapat bahwa konsep Brahma dalam Hindu bisa jadi merupakan transformasi atau penyesuaian dari figur yang berasal dari luar wilayah India, yang digabungkan dengan budaya lokal untuk menghasilkan simbolisme yang lebih sesuai dengan pandangan hidup masyarakat India. Ini bisa menjelaskan mengapa ada kesamaan konsep tentang Tuhan yang Maha Esa, penciptaan alam, dan pengabdian yang luhur dalam kedua tradisi ini. Konsep ketauhidan atau kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa yang diperkenalkan oleh Nabi Ibrahim tetap menjadi pusat ajaran dalam banyak agama hingga hari ini. Dalam tradisi Islam, Kristen, dan Yahudi, ajaran tentang Tuhan yang satu dan tidak terbagi merupakan dasar keyakinan yang mendalam. Hal ini membentuk pandangan dunia umat-umat Abrahamik yang melihat semua kehidupan sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan yang Maha Esa, serta menghargai nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kedamaian yang datang dari ajarannya. Selain itu, meskipun dunia modern dipenuhi dengan berbagai macam ideologi dan kepercayaan, ketauhidan tetap memegang peran penting dalam kehidupan banyak orang. Banyak orang merasa bahwa dalam dunia yang penuh tantangan dan kebingungan ini, kembali kepada prinsip ketauhidan memberi mereka landasan yang kuat dan arah hidup yang jelas. Konsep ini mengajarkan pentingnya pengabdian kepada Tuhan yang Maha Esa dan berusaha menjalani hidup sesuai dengan petunjuknya, suatu ajaran yang sangat relevan dalam dunia yang terus berkembang dan berubah.
ketauhidan juga menjadi dasar dari banyak gerakan spiritual dan keagamaan yang berkembang di berbagai belahan dunia, bahkan di luar wilayah agama-agama Abrahamik. Dalam konteks global, ajaran tentang ketauhidan mengajarkan umat manusia untuk hidup dalam kesatuan dan keharmonisan tanpa memperdulikan perbedaan agama atau latar belakang budaya. Meskipun dalam agama Hindu, Brahma dan ajaran Ibrahim tidak memiliki hubungan yang eksplisit, ada beberapa pengaruh konsep ketauhidan yang mungkin dapat ditemukan dalam beberapa aspek praktik spiritual Hindu. Misalnya, meskipun Hindu memiliki banyak dewa, ada juga tradisi dalam Hindu yang mengajarkan tentang Brahman, yaitu prinsip ilahi yang Maha Esa yang ada di balik seluruh alam semesta. Brahman ini dianggap sebagai satu kekuatan yang tak terhingga dan tak terdefinisikan, yang menjadi dasar dari segala ciptaan, yang serupa dengan konsep Tuhan yang Maha Esa dalam ajaran monoteistik yang dibawa oleh Ibrahim. Bahkan dalam ajaran Advaita Vedanta yang dikembangkan oleh Adi Shankara, ada penekanan pada kesatuan Tuhan yang tidak terpisahkan dari alam semesta, yang bisa dilihat sebagai sebuah bentuk monoteisme dalam tradisi Hindu, meskipun diungkapkan dengan cara yang sangat berbeda. Dalam tradisi ini, Tuhan dipandang sebagai satu kesatuan yang menyatukan segala sesuatu, mirip dengan ajaran ketauhidan Ibrahim yang mengajarkan Tuhan sebagai yang Maha Esa dan tidak terbagi. Secara modern, banyak peneliti dan ahli sejarah agama yang mencoba untuk mengeksplorasi lebih dalam kemungkinan adanya pengaruh silang antara ajaran Ibrahim dan konsep-konsep dalam agama Hindu, termasuk konsep Brahma. Meskipun banyak yang berpendapat bahwa kedua konsep ini berasal dari tradisi dan konteks yang sangat berbeda, beberapa teori tetap berpendapat bahwa ada hubungan historis atau pengaruh yang tidak bisa diabaikan. Pandangan modern juga mencakup pendekatan yang lebih holistik dan inklusif terhadap pemahaman agama-agama besar di dunia. Beberapa sarjana melihat adanya kesamaan dalam prinsip dasar ajaran Ibrahim, yakni monoteisme dan pencarian kebenaran, yang juga bisa ditemukan dalam berbagai tradisi agama lainnya, termasuk Hindu. Dengan meningkatnya minat terhadap studi lintas, agama dan interaksi antara berbagai tradisi spiritual, diskusi tentang hubungan antara Ibrahim dan Brahma terus berkembang, baik dari segi teologi maupun sejarah. Namun, pada akhirnya, meskipun terdapat banyak kesamaan dalam nilai-nilai dasar yang dibawa oleh Ibrahim dan konsep Brahma, keduanya tetap berada dalam kerangka budaya dan agama yang sangat berbeda, masing-masing dengan keunikan dan kekuatan spiritualnya sendiri. Teori yang menghubungkan Brahma dalam mitologi Hindu dengan Ibrahim, dalam tradisi Abrahamik merupakan salah satu topik yang cukup kontroversial. Meskipun teori ini menarik bagi sebagian kalangan yang tertarik pada hubungan lintas budaya dan agama, banyak pihak yang menolak atau meragukan klaim ini. Penolakan terhadap teori ini biasanya muncul karena adanya beberapa alasan, baik dari sudut pandang teologis, historis, maupun kultural. Salah satu alasan utama penolakan teori ini adalah perbedaan mendasar antara konsep Brahma dalam Hindu yang merupakan bagian dari Trimurti, yaitu dewa pencipta alam semesta, dengan Abraham yang dalam tradisi agama-agama Abrahamik lebih dikenal sebagai nabi yang menerima wahyu dari Tuhan yang Maha Esa. Bagi banyak penganut agama Abrahamik, hubungan langsung antara Brahma dan Abraham dianggap tidak sesuai dengan pemahaman mereka tentang sejarah agama mereka. Selain itu, dari segi sejarah, tidak ada bukti kuat yang mendukung klaim bahwa ada pengaruh langsung atau hubungan yang jelas antara tradisi Ibrahim dengan mitologi Hindu yang menciptakan konsep Brahma. Banyak sejarawan yang berpendapat bahwa meskipun terdapat kesamaan dalam beberapa prinsip, seperti monoteisme, namun setiap budaya dan agama berkembang dalam konteks sejarah dan geografis yang sangat berbeda. Pihak-pihak yang menolak teori Brahma, Abraham seringkali berpendapat bahwa kesamaan antara keduanya hanya muncul dari kesamaan nama atau beberapa konsep dasar yang mungkin kebetulan ada. Beberapa argumen yang sering diajukan oleh pihak yang menentang teori ini antara lain: perbedaan konsep ketuhanan. Dalam agama Hindu, Brahma adalah dewa pencipta, salah satu dari Trimurti, yang memiliki kekuatan menciptakan alam semesta. Sedangkan, dalam tradisi Abrahamik, Abraham adalah nabi yang memperkenalkan monoteisme, yaitu kepercayaan bahwa hanya ada satu Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu,
Meskipun keduanya mengandung unsur keagamaan yang tinggi, ide dasar mengenai Tuhan yang Maha Esa dalam monoteisme yang diajarkan oleh Ibrahim berbeda dengan ajaran tentang Brahma sebagai salah satu dewa dalam sistem politeistik Hindu. Kesamaan nama yang tidak menunjukkan keterkaitan langsung. Banyak penentang teori ini berpendapat bahwa kesamaan antara nama Brahma dan Abraham hanya kebetulan linguistik semata. Nama yang terdengar serupa dalam bahasa tertentu belum tentu menunjukkan hubungan historis atau teologis. Misalnya, beberapa ahli bahasa menganggap bahwa kemiripan antara kedua nama tersebut bisa dijelaskan melalui perubahan fonetik bahasa dalam sejarah tanpa perlu membangun teori hubungan keduanya. Perbedaan waktu dan ruang. Secara historis, Ibrahim diperkirakan hidup pada sekitar abad ke-19 hingga ke-20 SM. Sedangkan sistem kepercayaan Hindu yang memperkenalkan konsep Brahma berkembang di India jauh setelahnya. Sehingga, banyak yang berpendapat bahwa perbedaan waktu dan konteks ini membuat hubungan antara keduanya tidak relevan dalam memahami sejarah agama-agama tersebut. Sistem kepercayaan yang berbeda. Penganut Hindu dan agama Abrahamik memiliki pandangan yang berbeda tentang Tuhan dan alam semesta. Dalam Hindu, meskipun Brahma dianggap sebagai pencipta, banyak penganut yang lebih menekankan pada peran Wisnu dan Siwa sebagai dewa utama dalam ritual keagamaan. Sementara itu, dalam tradisi Abrahamik, Tuhan dianggap sebagai satu-satunya entitas yang Maha Esa dan tidak dapat dipahami dalam bentuk dewa-dewa yang berbeda. Sejarah agama, khususnya dalam kaitannya dengan tokoh-tokoh sentral seperti Ibrahim dan Brahma, seringkali dipahami melalui lensa budaya dan teologis yang sangat berbeda. Dalam konteks ini, pandangan yang berbeda terhadap sejarah agama juga berperan besar dalam menentukan apakah teori seperti Brahma ya Abraham bisa diterima atau ditolak. Pendekatan historis. Beberapa sejarawan lebih memilih untuk melihat agama dan mitologi berdasarkan bukti-bukti sejarah dan arkeologi yang dapat diuji kebenarannya. Dalam pendekatan ini, hubungan antara Ibrahim dan Brahma dianggap sebagai klaim yang kurang didukung bukti konkret. Peneliti yang mendekati topik ini dengan cara ilmiah dan berbasis fakta sejarah cenderung menolak teori tersebut karena tidak ada bukti langsung yang menunjukkan adanya keterkaitan antara kedua tokoh tersebut. Pendekatan teologis. Sebaliknya, dalam pendekatan teologis, teori semacam ini bisa diterima jika dilihat sebagai bagian dari upaya untuk mencari kesamaan atau titik temu antara berbagai agama dan kepercayaan. Dalam konteks dialog antaragama, perdebatan tentang keterkaitan Brahma dan Ibrahim bisa menjadi cara untuk menunjukkan bahwa ada kesamaan nilai dasar di balik berbagai sistem kepercayaan. Dengan adanya dua sudut pandang yang berbeda dalam memahami sejarah agama, baik dari sisi akademik maupun spiritual, tidak mengherankan jika teori Brahma, Pantheon Abraham, menimbulkan kontroversi di kalangan para sarjana, praktisi agama, dan masyarakat umum. Pentingnya meneliti sejarah agama secara objektif tidak hanya untuk memahami masa lalu, tetapi juga untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang peradaban dan budaya kita saat ini. Sejarah agama memainkan peran sentral dalam memahami perkembangan keyakinan, nilai-nilai moral, dan interaksi antar peradaban yang telah membentuk dunia seperti yang kita kenal sekarang. Tanpa pemahaman sejarah yang mendalam, kita bisa kehilangan wawasan penting tentang bagaimana agama dan kepercayaan berkembang seiring waktu, serta bagaimana perbedaan dan persamaan antara berbagai agama dapat menciptakan ruang bagi dialog dan pemahaman bersama. Sejarah agama yang diteliti secara objektif juga dapat membantu kita menghindari kesalahpahaman dan konflik yang mungkin timbul akibat ketidaktahuan atau ketidaksesuaian dalam pemahaman sejarah. Untuk memahami sejarah dengan benar, terutama sejarah agama, kita harus mengadopsi pendekatan yang terbuka, kritis, dan berbasis bukti. Berikut adalah beberapa prinsip yang dapat membantu dalam menelusuri sejarah agama secara objektif. Kritis terhadap sumber, memeriksa sumber-sumber sejarah dengan hati-hati dan mendalam. Ini mencakup teks-teks suci, catatan sejarah, dan penemuan arkeologis yang berkaitan dengan agama dan budaya yang sedang diteliti. Kontekstualisasi. Memahami konteks sejarah di balik perkembangan agama dan kepercayaan.
Setiap agama atau sistem kepercayaan berkembang dalam latar sosial, politik, dan budaya tertentu yang harus dipertimbangkan ketika menilai ajaran dan praktik agama tersebut. Menerima pluralitas, memahami bahwa setiap agama dan tradisi memiliki pandangan yang berbeda tentang Tuhan, penciptaan, moralitas, dan kehidupan. Menerima pluralitas pandangan ini akan membantu kita mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan lebih mendalam tentang perkembangan agama-agama di dunia. Pentingnya sumber asli. Dalam meneliti sejarah agama, sangat penting untuk merujuk pada sumber-sumber asli yang dianggap sahih dan otentik oleh penganut agama tersebut. Ini termasuk teks-teks suci, kitab-kitab tradisional, dan dokumen sejarah yang ditulis pada masa-masa awal perkembangan agama. Keterbukaan dalam penelitian sejarah agama adalah kunci untuk mencapai pemahaman yang lebih objektif dan mendalam. Peneliti sejarah agama perlu menjaga sikap terbuka terhadap berbagai kemungkinan dan pendapat yang ada. Selain itu, mereka harus menyadari bahwa sejarah agama tidak selalu dapat dipahami dalam istilah absolut atau tunggal. Terkadang, kesimpulan yang diambil mungkin lebih bersifat interpretatif, bergantung pada bukti-bukti yang ada dan perspektif yang diterima. Dengan keterbukaan dan pendekatan ilmiah yang hati-hati, kita dapat lebih memahami hubungan antara berbagai agama dan tradisi spiritual, serta menghargai nilai-nilai yang ada di dalamnya. Penelitian sejarah agama yang objektif juga membuka jalan bagi dialog antaragama yang konstruktif dan meningkatkan pemahaman bersama antara berbagai kelompok keagamaan di dunia.